pos-pos keuangan kita. Ini peserta belum masuk semua ya, sepertinya. Sambil menunggu teman-teman yang lain, saya sudah bersama narasumber kita kali ini, ada Mbak Esa Putri ya. Sekalian kenalan atau gimana ini? Mengenal Mbak Putri dulu aja ya, ini teman-teman, sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum masuk ruang Zoom ini. Jadi kita akan bersama Mbak Esa Putri. Mbak Esa Putri Purwandari SE, praktisi pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kaum ibu. Nah, ini Mbak Putri ini adalah seorang ibu dengan 2 anak ya, yang sangat tertarik dengan dunia pendidikan dan juga pemberdayaan ekonomi perempuan, khususnya pemberdayaan ekonomi perempuan. Nah, beliau ini praktisinya gitu ya, di pendidikan keuangan keluarga, lalu pendidikan keuangan usaha untuk perempuan pengusaha mikro, dan pemetaan bakat talent mapping. Selain itu, Mbak Putri ini juga memiliki pengalaman yang sudah sangat lama, gitu ya, selama 13 tahun di NGO. Nah, beliau sebagai fasilitator pendampingan UMKM pasca gempa DIY dulu waktu tahun 2006 ya, Mbak Putri ya. Pasca itu, dia menjadi fasilitator pendampingan UMKM, lalu menjadi Finance Project Manager di program Livelihood, lalu sebagai Finance Project Manager lagi di program pembentukan koperasi tani, Project Manager di program pembentukan dan pendidikan lembaga keuangan perempuan, Project Manager untuk program pendampingan pemasaran online bagi perempuan usaha mikro, dan pengurus koperasi syariah GEMI atau Gerakan Ekonomi Kaum Ibu. Nah, sekarang Mbak Putri ini tinggal di Jambidan, Kamuntapan, Bantul, DIY. Nah, beliau ini lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Gadjah Mada. Nah, itu teman-teman. Nah, saya sendiri nanti yang akan memandu jalannya diskusi kita. Saya Lutfi Izati, nanti minta izin kepada teman-teman untuk memandu diskusi pada pagi hari ini. Ini udah semua atau belum? Masih ada nambah lagi? Masih ya? Nah, ini mungkin Mbak Putri mau cerita-cerita dulu. Baik, saya menyapa dulu untuk teman-teman yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya teman-teman semua? Alhamdulillah. Sehat. Bisa sambil chat ya mungkin ya. Bisa sambil chat. Nanti sebelum kita masuk ke sesi Mbak Lutfi malah mungkin bisa ditanya dulu ya ke teman-teman. Kira-kira bisa chat atau bisa misalnya mau audionya di on gitu, raise your hand gitu ya. Raise your hand itu ada tombolnya, nanti di on kan. Jadi harapannya dari sesi ini itu apa gitu. Jadi teman-teman punya harapan apa sih dari sesi ini gitu ya. Nah, nanti mungkin kita bisa sharing di awal tentang itu dulu. Silakan bagi teman-teman yang mau menyampaikan gitu. Apa sih harapannya kenapa sih ikut webinar ini gitu ya? Kenapa ikut webinar mengelola pos keuangan itu? Teman-teman tuh pengennya kayak gimana gitu ya? Biar apa gitu. Nah, silakan teman-teman bisa chat di grup chatnya atau mungkin bisa raise your hand, nanti kita aktifkan voice sama videonya ya. Kalau dari saya sendiri gitu ya, sambil menunggu teman-teman nih, kenapa sih kita butuh mengelola pos keuangan itu? Karena ya penghasilan kita segitu, tapi kebutuhan itu sangat banyak ya. Kita tuh pengen macam-macam gitu. Kita mau butuh buat makan, iya, buat belanja make up, skincare gitu ya buat yang perempuan, atau buat yang laki-laki mungkin pengen beli action figure gitu. Terus ada lagi buat nanti sewa rumah, buat apa ya, bayar listrik dan sebagainya. Itu kan butuh pengelolaan gitu ya, Mbak. Kok duit tiba-tiba udah habis, kemarin gajian, sekarang tiba-tiba udah nggak ada gajinya, udah tinggal berapa rupiah gitu ya di rekening. Nah, itu gimana sih cara mengelolanya gitu? Mungkin kita kalau dari teman-teman apa nih keinginannya, biar kenapa sih ikut webinar ini tuh kenapa gitu? Duduk panggung. Atau dari teman-teman mungkin ada yang sedang ambil misalnya, atau ini teman-teman
masih muda-muda ya. Sepertinya begitu. Mbak Lutfi merasa insecure nggak dengan apa namanya? Oke lah, pengelolaan keuanganku ini insecure nggak sih aku gitu? Oh, dulu banget. Sangat-sangat insecure karena ya itu tadi ya, ketika udah gajian terus tiba-tiba habis, padahal baru tengah bulan gitu kan, terus ini kenapa duit udah habis ya, kemana aja ya, padahal ya waktu gajian bayar kayaknya cuman bayar beli cuman bayar kos gitu ya dulu. Kok masih ngekos ya? Dulu waktu masih ngekos, dan sekarang udah nggak ngekos. Sekarang statusnya berpindah dari kos ke ngontrak rumah. Merasa lebih insecure ya? Nah ini saya harus belajar lagi nih, karena ya memang apalagi berbeda antara pengelolaan ketika kita belum menikah dan sudah berumah tangga, itu pengelolaannya akan sangat berbeda. Dengan penghasilan sekian dan sekian itu juga akan berbeda ya Mbak Putri ya. Nah itu juga kita butuh belajar lagi bagaimana sih mengelola keuangan itu, apa aja yang kita butuhkan gitu, apa aja yang kita mesti tulis gitu. Baik. Hampir semua orang merasa insecure gitu ya dengan keuangan kita selama ini. Sebenarnya problemnya cuma satu kok, kadang-kadang susah membedakan antara need sama want. Jadi kebutuhan yang benar butuh banget, terus nanti keinginan. Nah, mungkin bisa langsung ke ini ya, ke sesi. Oke, banyak gitu. Oke teman-teman, kita akan memulai sesi materi dulu ya, nanti untuk tanya. Setelah itu kita adakan sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ingin memperjelas materinya. Nanti akan ada sesi setelah sesi materi. Nah ini mungkin bisa diaktifkan. Saya akan memberi waktu Mbak Putri untuk memberikan penjelasan tentang materi mengintip pos-pos pengeluaran keuangan pada pagi ini. Silakan Mbak Putri. Tadi sebelumnya saya sempat lihat ada chat satu, itu dari teman-teman bukan ya? Chat satu mungkin bisa kita buka dulu. Oke. Dibaca dulu ya nih. Ada dari Arfiana ya. Selamat pagi, salam kenal. Saya Arfi dari Sidoarjo. Harapan saya ikut webinar ini, saya ingin bisa mengatur keuangan saya agar bisa lebih hemat, bisa nabung atau invest lebih banyak. Karena penghasilan saya makin meningkat, tapi pengeluaran juga makin meningkat. Nah, ini juga masalah kita semua. Oke, pengeluaran tertunda dan tersiap. Ya benar, penghasilan meningkat, tapi keinginan juga meningkat. Oke, Arfi, semoga sehat selalu ya. Jadi bisa mengikuti webinar pada pagi hari ini. Akan disimak, nanti kita juga akan mengulik juga. Kenapa sih ini penghasilan meningkat tapi kok ya pengeluaran meningkat juga gitu. Oke, terima kasih Arfi. Tadi konklusinya dia udah dapet, jadi Arfi udah dapet. Udah tahu masalahnya ya. Pengeluaran meningkat karena apa? Keinginannya banyak gitu ya. Ini masih punya duit segini gitu ya. Jadi aku bilang aja buat hal-hal yang sifatnya mungkin pleaser gitu ya. Jadi hal yang menyenangkan buat kita sendiri gitu. Pengen memberi penghargaan pada diri sendiri, tapi kebablasan. Tapi mungkin kebanyakan gitu memberi penghargaannya gitu. Jadi lagi-lagi habis deh. Nah, ini udah siap. Oke, udah siap ya. Nah, monggo Mbak Putri untuk baik. Jadi sebelumnya saya mau bikin disclaimer dulu Mbak Putri. Jadi buat teman-teman semua, jadi perlu diketahui bahwa saya ini bukan bergelar konsultan keuangan ya. Jadi nanti saya feel free to sharing dengan teman-teman. Kira-kira apa yang sekiranya nanti pas gitu ya, oh Mbak kayaknya lebih pasnya begini gitu, itu welcome aja gitu. Jadi sekali lagi ini karena kita berangkat dari satu pengalaman ketika mendampingi para pemuda, kemudian para ibu yang ada di desa gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya tadi saya katakan ada nggak sih gitu di sini teman-teman yang dia ngambil sertifikasi tentang konsultan keuangan misalnya gitu ya, dengan beberapa gelar yang ada. Nah kalau ada malah senang banget gitu, nanti bisa berbagi bareng gitu ya di sesi ini. Oke, kita next aja. Jadi judulnya adalah inti pos pengeluaranmu. Sebenarnya ini dari satu bagian dari beberapa bagian tentang pengelolaan keuangan keluarga atau pengelolaan keuangan kita sendiri gitu ya. Nah, pertama kita akan melihat dulu dari tujuan mengelola keuangan.
sebenarnya tadi udah dibahas sama Mbak Lutfi gitu ya. Jadi tujuannya apa sih gitu kita mengelola keuangan kita gitu. Yang pertama yang jelas bahwa kita tuh manusia yang punya banyak impian, punya banyak cita-cita gitu ya. Kalau saya belum menikah, aku pengennya menikah gitu. Aku pengennya punya mobil misalnya, aku pengennya punya rumah sendiri gitu kan. Kemudian nanti aku pengen haji lagi muda misalnya, ya 22 tahun, 23 tahun gitu. Segala macam impian kita itu kayak kedatangannya luar biasa gitu ya di dalam diri kita. Kalau itu nggak dikendalikan ya benar-benar bisa istilahnya bablas gitu ya. Dana-dana yang kita punya itu bablas. Kemudian yang kedua, kenapa butuh mengelola keuangan kita itu wabah dunia sekarang gitu ya, wabah modern sangat terbiasa dengan namanya hutang. Boleh sih, ya, boleh sih. Enggak apa sih, bukan hal yang harus kita hindari kalau misalnya memang kita suatu saat mempunyai hutang gitu. Cuma porsinya itu yang harus kita lihat atau kita apa ya namanya kita dengan budget yang kita miliki. Jangan sampai kemudian kalau istilahnya orang dulu kan besar pasak daripada tiang gitu ya. Dan fenomena itu kan banyak banget. Jadi aku kerja karena buat nutup hutangku kayak gitu ya. Bahkan mungkin kerja buat nutup hutang gak cukup, maka dia punya hutang yang baru. Nah itu suatu hal yang apa namanya, suatu hal yang harus kita hindari gitu ya. Dan itu mewabah kalau misalnya kita teman-teman atau kita sendiri gitu ya, di HP kita kan sering ada pinjaman online. Jebret gitu ya. Saya suka banget itu, setiap hari ada. Itu banyak loh anak muda yang kena langsung gitu ya dengan hal-hal yang semacam itu. Bahkan ada satu kasus atau satu cerita dalam satu aplikasi pinjaman online, baru kita klik aja, kemudian kita nulis nama kita, itu uang udah langsung ditransfer. Jadi yang udah otomatis terjebak dengan yang namanya pinjaman online. Semudah itu gitu ya? Iya, banget semudah itu. Membudayakan hutang. Banget. Dan sasarannya memang benar-benar kita anak muda gitu ya. Jarang banget kalau misalnya yang orang tua dan segala macam, mungkin mereka mikirnya panjang gitu ya, dan nggak tahu aplikasi kan yang jelas kalau yang namanya orang tua gitu. Kalau yang anak muda, kita gitu ya, seumuran kita ini ya kita gitu ya, seumuran teman-teman semua, itu kan mulai banget yang namanya dengan aplikasi gitu. Jadi emang sasarannya dari para pinjaman online kayak gitu lebih ke anak-anak muda. Makanya penting banget kita punya rem, jangan gas stop gitu ya di dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan itu biasanya saya ngisinya di keluarga ya. Karena praktisi kita hanya keluarga. Gitu. Okay. Nah itu tadi tujuannya gitu ya, agar kita bisa mengelola setiap impian kita, cita-cita kita. Ya kan kadang nelongso juga gitu. Nelongso apa bahasa Indonesia-nya Mbak? Ya nelangsa. Kita punya cita-cita tapi kemudian kok nggak bisa banget ya gitu mewujudkannya gitu. Pengen mewujudkan ya. Tuh habis terus nih uangnya gitu. Nah tadi saya nanya sama Mbak Lutfi kan insecure nggak sih gitu dengan keuangan kita. Nah kita harapannya dengan kita tahu nanti ke cara mengelola keuangan, insecure ini yang kemudian kita tekan gitu ya. Kita tekan agar kita bisa tetap happy nih gitu, dengan uang yang ada. Tapi satu prinsipnya yang harus kita dahulukan sebelum kita tahu tentang pengelolaan keuangan itu adalah syukuri apa yang ada. Yang berarti itu banget. Syukuri apa yang ada. Itu memang satu hal yang apa ya? Mendasar ya? Mendasar gitu ya. Artinya syukuri apa yang ada, ucapkan alhamdulillah gitu ya dengan apa yang kita dapatkan gitu, apa yang kita dapatkan. Nggak perlu bandingin gaji. Nah, itu menyakitkan banget kalau kita mau bandingin gaji ya. Apalagi bandingin gajinya sama teman satu kerja gitu. Itu dah. Enggak. Sebenarnya itu berarti itu tabu ya Mbak atau gimana? Bukan tabu tapi itu tuh menyakitkan. Oh iya, menyakiti diri sendiri ya itu ya. Itu namanya menyakiti diri sendiri. Dan itu membuat kita akan semakin merasa kurang terus. Kemudian juga apa ya istilahnya impian kamu sama impian temenmu tuh beda gitu loh. Impian kamu dan temenmu beda. Impiannya temen yang lain lagi juga beda. Kebutuhanmu dan kebutuhan orang lain juga berbeda gitu. Kita nggak bisa apple to apple gitu untuk membandingkan
gaji yang satu dengan yang lainnya. Jadi prinsipnya tadi tetap hal mendasar. Jadi syukuri dulu apa yang ada, baru nanti kita kelola. Jadi intinya dari situ gitu ya. Oke, kita ke slide kedua. Ini sudah slide kedua. Pendapatan dikurangi pengeluaran, balance. Itu satu titik minimal yang bikin orang merasa aman gitu ya. Jadi pendapatan dikurangi pengeluaran, balance. Tapi kita kan punya harapan lebih bahwa pendapatan kita kemudian dikurangi pengeluaran, itu kita surplus gitu ya. Nah nanti gimana sih kita caranya mengelola di sana? Kita akan ke slide selanjutnya aja, Mas. Ini manage your money. Jadi ada 5 tahap di dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama itu adalah mengelola pendapatan kita, kemudian mengelola kebutuhan, mengelola keinginan. Nanti kalau udah ada surplus, berarti kita mengelola surplus. Kalau defisit, kita juga harus kelola. Berarti defisit ya, defisit itu hutang. Tapi kalau bisa kita hindari banget gitu ya. Tetap hutang oke, tapi ada surplusnya gitu, terus gitu. Nah, kemudian yang kelima adalah mengelola kejadian tak terduga. Kayak pandemi ini sebenarnya kan sangat tidak terduga. Nah, ini perlu kita kelola dengan baik gitu ya. Nanti ada di pembahasan selanjutnya tentang dana darurat. Karena kalau di pandemi ini kan banyak yang kemudian PHK, banyak yang ada pemotongan gaji ya, kayak gitu ya. Bahkan mungkin ada yang ya tadi benar-benar sekarang dulunya high terus ambruk, itu juga ada gitu ya, ada. Nah kita di konteks kali ini itu akan lebih banyak membahas tentang ini, mengelola kebutuhan, kemudian mengelola keinginan. Nanti sedikit tentang surplus sama yang kejadian tak terduga. Kalau untuk mengelola pendapatan, nah nanti ikuti terus Pintar Atur Duit aja. Nanti kita suggest gitu ya, kita kasih rekomendasi nih buat Pintar Atur Duit. Mungkin bagian itu bisa dibahas di satu hal di mendatang lah gitu ya, di satu tema mendatang. Oke, jadi itu untuk manage your money. Lanjut nanti di penyusunan prioritas pengeluaran. Oke. Ini sebetulnya susunan ini Mbak Lutfi, susunan yang membayar kewajiban hutang, zakat sedekah, kebutuhan pokok, ini untuk yang sudah 3 juta ke atas atau 4 juta ke atas gitu ya. Karena harus ada zakat. Yes, ada zakat sedekah, ada kewajiban. Nah, jadi gini. Tadi di awal saya sampaikan berapapun gaji kita syukuri dulu gitu ya. Nah, gimana caranya misalnya kita punya gajinya UMP nih? 1,7 misalnya gitu ya. UMR Jogja. Ya itu UMP Jogja. Tadi ada dari Sidoarjo gitu ya. Sidoarjo mungkin beda lagi. Kalau di DKI mungkin beda lagi nanti ya. Di DKI itu berapa sih? 3 jutaan gitu ya. Berapa ya? Nah, kalau kita masih di UMP, nanti skema yang bayar kewajiban hutang itu masuk ke kebutuhan pokok. Jadi prinsipnya kalau kita di bawah atau kita masih UMP lah, masih UMP sampai di bawah pembayaran zakat kalau kita muslim gitu ya, itu berarti sekitar 4 juta 5 juta antara UMP sampai 5 jutaan gitu ya. Nah ini teman-teman bisa pakai skema yang namanya skema komitmen. Namanya komitmen jadi harus komitmen ya. Harus komitmen. Nah, kalau komitmen tuh pasti ada dari dalam sendiri ya. Nggak bisa orang lain yang nyuruh-nyuruh. Iya. Yang namanya komitmen tuh butuh yang namanya disiplin. Gitu. Nah kalau UMP sampai tadi skala zakat atau 4 juta, 5 juta, nah ini bisa pakai yang namanya living itu 75%, sisanya itu 25%. Jadi living itu kebutuhan. Yes, semuanya kebutuhan pokok. Ya. Kebutuhan pokok, kemudian ya kalau misalnya kos nanti masih kos gitu ya, bayar kos misalnya, kemudian bayar pendidikan kuliah misalnya, itu kan masuk sebetulnya kebutuhan pokoknya dia gitu ya. Nah ini 75%, kemudian nanti yang 25% itu masuknya ke yang lain-lainnya, mau saving, mau playing gitu ya. Itu masih dibagi lagi atau ya udah 25% terserah mau diapain? Yes, itu terserah aja. Terserah aja, tapi saya rekomendasikan untuk hargai dirimu sendiri dulu. Dari 25% itu ambil sebagian, kemudian saving.
Oh iya. Nah, jadi tetap ambil sebagian untuk di save gitu ya, di saving, karena itu bagian dari kamu hargain loh kerja keras kamu sendiri gitu ya. Kalaupun di lingkungan kerja misalnya merasa ih kok aku nggak dapet penghargaan banget sih kayak gitu, tidak dianggap misalnya gitu ya, ya kita hargai diri kita sendiri gitu, karena itu satu hal kerja keras yang sudah kita upayakan, kita lakukan gitu ya. Jadi caranya tadi dengan saving. Kenapa klien nggak tak masukin menghargai diri sendiri? Karena itu kesenangan kan sebetulnya, keinginan aja, itu kesenangan aja gitu. Tapi boleh nggak itu masuk ke skema 25%? Boleh banget, boleh banget. Jadi itu manusiawi, maksudnya kita punya banyak keinginan gitu ya. Kita mau beli HP yang versi Redmi, sekarang versi terbarunya berapa ya? 9. Redmi 9 gitu ya. Kemudian ada teman yang merek nih. Dia punya pusat, terus oke lah dia beli Redmi 8 gitu ya. Nah terus di komen sama temen yang satunya, kenapa sih nggak yang 9 sekalian gitu. Nah lihat budget gitu kan, lihat budget. Jadi nggak apa-apa, itu wajar gitu. Itu wajar kita masuk ke atau menggunakan dana kita untuk hal-hal yang sifatnya playing gitu, atau pleasure, kesenangan gitu ya. Nah itu untuk pengeluaran yang nanti untuk pendapatan yang dia UMP sampai ini gitu ya, sampai zakat lah. Nah kalau tadi kayak Mbak Arni, Mbak Arni apa Mbak siapa tadi namanya? Arfi ya, oke, maafin Mbak. Nah kalau Mbak Arfi tadi, beliau kan sudah tahu bahwa pendapatannya dia meningkat nih gitu kan, pendapatan dia meningkat. Nah kalau dia di atas 5 juta sampai 10 juta itu bisa dibagi 3, udah dikategorikan sendiri. Yang pertama untuk living itu tadi adalah kebutuhan pokoknya dia, itu sekitar 60%. Oke, 60%. Jadi udah bisa ditekan karena kan pendapatannya dia udah naik ya. Kalau 60, jadi hitungannya kalau tadi 75%, misalnya dari UMP ya, juta, itu kan cuma berapa? Kalau sekarang kan 60% gitu ya. Kemudian yang kedua itu saving. Jadi ini harus sudah ketat juga kalau misalnya mau diposkan beda. Saving itu 20%, kemudian yang ketiga itu nanti ke playing, itu juga 20%. Nah, savingnya banyak gitu ya, savingnya banyak. Teman-teman bisa, nanti di kategori saving ini ada investasi, kalau misalnya teman-teman mau investasi. Yang kedua itu adalah tabungan. Yang ketiga itu adalah dana darurat. Ini itu masuk ke saving ya, masuk ke saving. Mbak, bedanya apa sih gitu investasi sama dana darurat? Bisa nggak sih digabung gitu ya, jadi satu gitu kan? Bisa nggak digabung jadi satu? Ini beda. Dana darurat sama investasi itu beda. Kalau para pakar konsultan keluarga, para konsultan keuangan, dana darurat yang harus kita siapkan itu minimal 6 kali gaji kita. Dana darurat per bulan, 6 kali gaji per bulan. Itu untuk rentang waktu? Kalau udah cukup ya udah, kita cuma tinggal nambahin sesekali aja. Kayak gitu. Kalau memang udah dirasa cukup dana daruratnya, it's okay gitu, nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Cuman nanti dana darurat karena sifatnya darurat, jadi harus kita harus kita bisa tarik sewaktu-waktu. Berarti naruhnya di mana itu? Naruhnya itu yang pertama bisa ke tabungan biasa. Kemudian yang kedua itu kalau misalnya teman-teman mau coba reksadana syariah itu bisa. Kalau reksadana syariah itu dalam 3 hari bisa cair. Reksadana syariah. Berarti nggak pakai, maaf ya Mbak, saya kan belum terlalu paham kalau reksadana ya. Berarti itu bisa diambil sewaktu-waktu. Bukan dalam rentang, kan ada kalau kayak deposito 1 tahun, harus 1 tahun itu diambil. Reksadana enggak, jadi bisa kita ambil, nanti cairnya bisa sekitar 3 harian itu bisa. Jadi makanya dana darurat dari para konsultan keuangan rekomendasinya kedua, jadi kita tabungan sama ke reksadana syariah. Nanti bedanya sama investasi, kalau investasi itu ada peruntukannya apa? Jadi jangan sampai gini, ada bukan kasus ya, ada seseorang yang dia nanti aku nikah mau pakai dana investasiku ini, aku nanti beli rumah mau pakai dana investasiku yang ini, padahal investasi cuma satu gitu ya, tapi dipakai buat banyak keinginan gitu kan. Nah
investasi harus tahu jangka panjangnya kita mau pakai buat apa. Kalau mau investasi yang lainnya lagi, misalnya kita punya impian yang lain, buka aja investasi yang lain kayak gitu ya. Dan investasi ini banyak bentuknya, nggak hanya apa namanya. Biasanya kan orang langsung berpikir investasi adalah saham misalnya gitu ya, atau emas misalnya. Nah bisa sih dialihkan ke properti, atau misalnya teman-teman mau beli tanah jati misalnya, nah itu kan juga investasi jangka panjang ya. Pohonnya ya. Bisa, betul. Nah nanti bedanya lagi sama tabungan apa? Tabungan itu yang jangka pendek, jangka pendek dalam rentang waktu biasanya cuma 2 tahun. Jadi 2 tahun, misalnya tabungan berencana 2 tahun kayak gitu ya. Nah kalau invest itu dia jangka panjang, lebih jangka panjang lagi. Nah jadi dana darurat kita pisahin dengan apa namanya tadi, investasi. Terus berapa porsinya dari saving gitu ya? Tadi living 60, savingnya 20, lainnya 20 gitu kan. Terserah masing-masing. Jadi nanti terserah ke masing-masing orang, dia mau apa gitu. Mungkin kalau yang belum menikah, aku pengen banget ke investasi aja lah kayak gitu. Karena kalau dana darurat kan dia belum begitu ini ya, mungkin cukup untuk membiayai dirinya sendiri gitu. Tapi kalau nanti yang sudah menikah, sudah punya putra gitu, mungkin dana daruratnya yang dibutuhkan lebih banyak gitu. Nah nanti ketika dana darurat itu sudah sampai pada porsinya 6 kali gaji atau 6 sampai 12 kali gaji. Semakin tinggi kebutuhan pokoknya, nanti biasanya akan semakin rentang waktunya akan semakin panjang gitu ya, akan semakin panjang. Nah, kalau cukup, nanti dana yang untuk dana darurat alihkan aja ke investasi. Oh iya. Berarti fokusnya ke dana darurat dulu ya, baru ke investasi gitu ya. Oke. Nah itu. Tapi ada juga sih orang yang berpikir hidup kan sudah diatur sama yang di atas gitu ya, jadi nggak perlu nih dana darurat. Nggak perlu ikut webinar ini dong. Tapi kita kan juga harus mengatur kehidupan kita ya. Tapi pandemi ini jadi membuat apa ya? Kemudian berpikir, ya bener juga ya yang namanya dana darurat itu penting gitu, penting banget. Karena sewaktu-waktu kita nggak akan tahu apa yang kemudian terjadi gitu ya di kehidupan kita. Gitu. Ini pandemi kan nggak ada yang minta, tiba-tiba jebret gitu dan itu seluruh dunia gitu kan. Nah jadi penting sih gitu untuk punya dana darurat. Kemudian playing, tadi kalau playing itu hal-hal yang disukai sama teman-teman gitu ya. Kalau misalnya tadi yang senang HP, ngikutin terus ya tren HP mau gonta-ganti, nah itu maksudnya playing, dan itu nggak bisa lebih dari 20%. Atau yang lagi ngetren misalnya bucin gitu ya, tentang budak cinta ini yang pada jatuh cinta, pengen banget gitu kan membahagiakan pasangan gitu dengan apa namanya, dana-dananya ya pakai aja dana playing gitu ya. Nggak boleh ngambil dari saving nih berarti ya. Nggak boleh. Jadi kalau mau lamaran gimana ini? Boleh ngambil dari saving apa enggak? Kalau lamaran kan nikah ya. Ini kan bisa sih ke tabungan nikah. Gitu. Maksudnya ke tabungan nikah. Bukan buat playing lagi soalnya udah serius. Yes, betul. Bukan jadi playing lagi. Kalau misalnya mau dihabiskan buat bucin ya habis semua gitu. Jadi kalau jadi bucin jangan banget jadi bucin gitu ya, jangan banget lagi. Harus tetap logis ya, ternyata. Karena cinta itu berbanding lurus dengan rasionalitas banyak gitu ya. Oke, jadi atau misalnya di sini ada yang suka ABM online, WhatsApp online yang tentang novel-novel gitu ya. Nah itu juga ambilkannya dari post playing gitu. Kalau nggak salah di postingannya Pintar Atur Duit itu ada, nggak tahu saya tanggal berapa, tapi nanti teman-teman bisa kepoin gitu ya di Pintar Atur Duit. Di Instagramnya ya teman-teman udah tahu, udah follow semua Pintar_Atur Duit itu di Instagramnya. Iya, kayaknya sempat saya lihat ada, oh ini ada kebutuhan pokoknya di apa, terus ini masuk dana darurat apa, sama yang tadi playing itu apa gitu ya, pesanan. Nah, kemudian kayaknya selanjutnya tentang ini ya. Sebelum ke sana, kalau untuk yang pasangan muda terus gimana gitu ya.
Karena jeglek, apa ya bahasa Indonesianya ya, jauh dari yang ngurus apa-apa sendiri gitu ya, mau makan terserah, mau nabung ya terserah, enggak juga terserah, mau nonton sendiri, nonton bareng-bareng terserah gitu ya, tiba-tiba ada partnernya harus berdamai dengan pasangan, keinginannya berbeda kadang. Nah, gimana itu? Dan kadang keuangan jadi hal tabu untuk dibahas di pasangan muda. Oh iya kah? Kadang-kadang oh iya ada yang gitu kasusnya banyak, kasusnya banyak yang kemudian ya udahlah, yang penting, apalagi kalau misalnya laki-laki ya, yang penting aku kasihin semua misalnya, itu serah ngelolanya ke istri, kemudian udah aku terserah aja. Padahal jangan dikasih semua. Jangan dikasih semua, Mas. Jangan dikasih semua. Karena ada playing yang sangat manusiawi yang dibutuhkan oleh suami ataupun istri. Kayak gitu. Jadi tetap nanti dalam pengelolaan keluarga, kalau misalnya mau ada ideal, itu 3 rekening. Yang pertama rekening bersama, itu nanti untuk yang kebutuhan pokok dan segala macam gitu ya, ada rekening bersama, listrik, pulsa, rekening bersama. Yang kedua emang rekening masing-masing. Yes, itu rekening masing-masing itu tetap dibutuhkan, karena tadi kadang kita beda yang ada kan, misalnya laki-laki yang dia pengen banget ngefans basket, terus dia pengen banget dapetin kaos main basket gitu ya, main basket gitu sampai di berori misalnya, ya it's playing, nggak apa-apa gitu. Kalau sekarang lagi ngetren tuh sepeda. Pengen beli sepeda nih, teman-temannya pada ngajakin naik sepeda, nggak punya sepeda gitu, pengen itu tuh gimana? Karena ikuti teman-temannya jalan kan ya, kasihan ya. Nah itu juga masuk playing berarti ya, ya itu maksudnya playing. Karena kan sebenarnya bukan kebutuhan banget. Kalau kita mau olahraga, lari bisa di rumah. Sebenarnya aja muterin kampung. Nah itu masuk ke keinginan. Nah sebelum ke sana tadi ada kebutuhan sama ada keinginan. Itu harus betul-betul kita dialog dengan hati nurani kita yang paling dalam. Kira-kira ini kebutuhan apa keinginan sih? Misalnya gini, saya punya AC di rumah misalnya gitu ya. Saya ada AC di rumah. Kemudian dia rusak mati gitu. Nah, padahal anak-anak kebutuhannya adalah tetap harus punya AC karena panas sekali gitu ya, apalagi saya tinggalnya di perumahan. Kalau skemanya adalah rusak betulan, maka saya bisa beli lagi dengan pos dana darurat, bukan pos kebutuhan pokok. Oh gitu. Karena itu di luar prediksi kita. Kan tiba-tiba misalnya kok baru 3 tahun udah rusak nih gitu, itu darurat kan, kita ambilkan aja pos tadi dana darurat, itu bisa. Nah tapi AC-nya masih fungsi, filenya masih bagus, tapi kok suaranya berisik. Nah aku pengen ganti, itu keinginan, itu bukan kebutuhan. Karena masih bisa dipakai sebenarnya ya, bukan yang rusak total gitu ya. Oh, nah itu yang kadang-kadang kita nggak bisa membedakan nih, mana kebutuhan, mana keinginan kita gitu. Kayak kalau perempuan misalnya skincare gitu ya Mbak, itu kebutuhan atau keinginan kalau teman-teman nih? Ada yang bilang itu kebutuhan karena kita butuh merawat diri juga kayak gitu. Kalau saya maksudnya playing tapi Mbak Lutfi. Oh gitu. Saya maksudnya playing gitu. Nah mungkin kalau playing itu kalau misal wah ada skincare baru nih harus beli, nah itu mungkin keinginan aja ya, tapi kebutuhan kan ada skincare dasar gitu ya, yang itu benar-benar dibutuhkan kayak apa ya, kalau teman-teman ya sunscreen gitu kan yang emang harus punya kayak gitu. Kalau misal ada lip tint baru nih gitu ya, atau ada maskara baru, nah itu playing ya. Jadi emang kita harus betul-betul bisa memberi batas pada kebutuhan sama keinginan kita gitu. Nah kita harus bisa rem juga tuh keinginan kita. Kalau udah lihat budgetnya sekian ya wis lah kayak gitu ya. Tapi emang yang paling penting tadi saving, kalau misalnya biar nggak kegeret-geret nih ke playing gitu ya, biar nggak kegeret-geret, taruh aja di yang misalnya jangka gitu panjang, jangka yang nggak bisa diambil sewaktu-waktu, dan disiplin juga dengan dana darurat. Tadi jangan-jangan skincare dikit-dikit dana darurat, ini beda habis nih dana darurat lagi. Bukan kebutuhan pokok. Itu parah namanya. Itu parah. Oke. Itu terus
kita ke ini kayak slide terakhir gitu ya. Jadi terus dalam perencanaan keuangan itu pertama yang paling penting adalah kita susun tujuan keuangan kita itu apa. Kita kan punya jangka panjang gitu ya, punya impian-impian dan segala macamnya gitu. Nah, kita susun tujuan keuangan kita itu apa. Bagi yang belum menikah, tulis gitu ya. Bagi yang sudah menikah, diskusikan dan tulis. Gitu. Diskusikan dan tulis. Jangan merasa tabu untuk membahas tentang keuangan kalau di dalam rumah tangga. Jadi benar-benar harus kita bahas gitu ya. Kalau nanti udah disepakati masing-masing klien kan enak gitu. Mau lihat istri skincare-nya berapapun atau mau lihat suami tadi ya ngikutin tren apapun itu ya asal dia nggak ngoprek-oprek yang rekening bersama kan nggak apa gitu kan. Jadi penting. Nah sama dengan yang masih single, asalkan kita nggak nguti-nguti saving kita atau apa ya kebutuhan pokok kita kan kita jadi aman gitu ya, kita merasa aman dan jauh tadi dari yang namanya misalnya hutang dan kawan-kawan gitu. Nah jadi penting untuk susun tujuan keuangan. Tadi misalnya kita mau haji tahun berapa, kita mau nikah tahun berapa kayak gitu ya. Kemudian kita mau rumah itu tahun berapa misalnya. Di satu sesi artis namanya siapa ya saya lupa, dia sudah pas single itu sudah memikirkan sampai dia punya dana tabungan pendidikan anak. Oke. Jadi karena emang kalau beliau ya berlimpah gitu ya penghasilannya dia sudah sampai berpikir sebelum menikah itu udah punya satu pos dana kayak kita namanya dana ini nanti buat pendidikan anak gue nih gitu, anak dia gitu. Nah, jadi menyusun tujuan keuangan bersama atau menyusun tujuan keuangan kita sendiri itu sangat penting gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, membuat rencana anggaran tahunan. Nggak usah ribet-ribet. Kayak perusahaan. Tapi kalau yang punya, yang senang begitu, yang senang kan ada orang yang dia memang senang banget dengan rigidnya, detail membuat satu rencana ya it's okay, nggak apa-apa gitu ya. Dia bikin sampai detail gitu. Nah, kalau yang nggak suka detail-detail itu susah kayak banget saya susah banget gitu ya. Saya juga kayak ini aja rencana anggaran tahunan dibikin poin-poin aja. Tahun ini aku mau apa misalnya gitu ya. Berarti pas kayak savingnya mau sekian kayak gitu ya. Dan dulu harus mengumpulkan sekian. Itu dibuat. Nah kemudian yang ketiga itu membuat laporan keuangan. Itu penting banget untuk evaluasi. Kira-kira bagus nggak ya selama satu periode ini gitu ya dalam mengelola keuangan. Kemudian yang terakhir adalah audit. Kalau audit sih bisa nanti dilakukan diri sendiri, bisa dilakukan orang lain gitu ya. Nah, jadi evaluasi keuangan penting banget karena nanti untuk tahu jangan-jangan memang aku butuh apa kebanyakan keinginan nih kayak gitu. Mana yang bisa aku tekan lagi misalnya. Oh ternyata uangku masih sisa banyak nih gitu. Berarti aku masukkan kemana misalnya gitu ya, ke pos apa gitu. Nah, jadi harus ada satu waktu jeda untuk bisa membuka lembaran keuangan gitu ya, lembaran-lembaran keuangan kita kira-kira nanti dari mana. Kalau misalnya pencatatannya mau nggak manual, pakai aplikasi banyak banget kan, aplikasi itu banyak banget. Tapi saya termasuk yang tidak telaten dengan aplikasi. Saya termasuk yang tidak telaten. Jadi dicatat manual. Enggak, akhirnya aplikasi saya pakai itu cuma buat nulis oke, aku hari ini habis sekian untuk living, dah gitu doang. Terus nanti untuk klien aku habis sekian. Baru nanti direkap di satu waktu tertentu misalnya, jadi akhir bulan misalnya gitu ya, karena saya harus laporan pada Pak Bos. Oh, nah ini harusnya seperti itu ya, berdiskusi dengan teman. Walaupun Pak Bos ini cuma bagus banget gitu kan. Nah, di akhir bulan baru itu dikumpulin itu. Oh ternyata livingku sekian. Sebenarnya kalau teman-teman mau lagi bagus karena sudah ada banyak aplikasi, pakai aja sih aplikasi gitu ya. Tapi karena saya bukan tipe yang telaten, buka HP terus, ini aja masukin. Nah itu apa namanya cuman saya kasih note aja nanti di akhir bulan. Kemudian kita baru buka-bukaan. Ya, oke. Nah mungkin itu sih sekilas gitu ya tentang perencanaan keuangan. Ini habis slide-nya ya. Mungkin ada diskusi dari teman-teman ya. Oke, terima kasih Mbak Putri sudah memberikan kita
insight baru gitu tentang perencanaan keuangan, mengatur pos-pos keuangan kita kayak gitu. Nah, ini untuk teman-teman yang ingin memperjelas tadi poin-poinnya apa atau mau bertanya, silahkan di chat boleh atau mau ngobrol langsung juga boleh. Ada yang bertanya mungkin? Belum ada yang bertanya ya? Nah, silahkan disiapkan dulu pertanyaannya. Mau bertanya apa? Mau curhat juga boleh ya. Curhat, Mbak ini gimana ya? Aku tuh gajinya segini, tapi kan ya habisnya segitu juga. Gitu. Nah, boleh nggak? Saya bertanya dulu ya berarti ya. Boleh nggak sih kebutuhan pokok kita itu jadi naik kayak gitu? Jadi tadi kan gaji misal sudah 3 juta gitu, tapi ketika gaji 4 juta, kok kebutuhannya juga naik gitu. Sebenarnya itu boleh apa enggak? Wajar juga, misalnya nanti dia ambil rumah baru misalnya. Itu masuk kebutuhan ya? Terus kebutuhan untuk apa namanya kebersihan rumah dia jadi naik misalnya. Kalau ada yang bantu rumah itu juga misalnya dari 1 jadi 2, nah itu wajar banget kayak gitu, itu wajar aja, itu kebutuhan kita naik itu wajar. Tergantung tadi kan, maksudnya kita ada di kondisi apa pada saat itu, dan kalau misalnya emang masuk ke kebutuhan dasar ya naik pun nggak masalah gitu. Jadi kalau saya misalnya rumah gitu, dulunya dia kecil gitu kan, kemudian rumahnya jadi gede, kebutuhan operasional di dalam rumah itu besar. Dulunya belum nikah, kemudian sekarang nikah gitu kan. Nah, punya anak misalnya, itu juga kebutuhan pokoknya pasti naik gitu. Jadi ya wajar aja, maksudnya kebutuhan pokok kemudian kita naikkan, asalkan masih dalam tadi ya persentase. Tapi sebenarnya kalau ngomong persentase, itu nggak ada persentase yang paten Mbak Lutfi. Berarti nggak bisa misal per bulan harus gitu terus gitu nggak? Atau ada. gimana? Bahkan persentase yang tadi saya sebutkan ada 60%, ada 75%, itu mungkin bagi sebagian orang dia tidak ini ya, nggak bisa pakai skema itu. Tapi yang bisa jadi dasar tadi aja bagi tiga dari keuangan kita, ada living, kemudian saving sama playing. Berarti untuk persenannya itu bisa kita atur sesuai dengan ini kita ya, kebutuhan kita sendiri-sendiri ya. Jadi misalnya gini, ketika dia kan semakin besar apa namanya pendapatannya, kemudian livingnya dia ternyata aku cuma butuh nih 40% dari sekian danaku gitu ya, sekian dana yang aku punya, gaji yang aku punya. Nah nanti dia bisa alihkan tuh ke saving, dia bisa alihkan juga ke playing gitu ya. Dan itu bisa berganti di setiap bulan ya Pak? Atau bisa sih, bisa juga. Atau kita katakan tiap bulan, kadang-kadang nggak gitu ini sih, nggak gitu signifikan perubahannya, mungkin tahunan gitu ya, mungkin tahunan gitu. Jadi tadi melihat pada posisi pendapatan kita berapa, jadi kebutuhan kita yang pokok itu berapa. Nah termasuk tadi misalnya kita sudah apa namanya punya hutang misalnya, nah ini kita harus bayar dulu kan yang namanya punya hutang. Jangan kita playing, kita beli segala macam bahan-bahan atau barang-barang yang itu piknik banget gitu ya, atau piknik sampai luar negeri tapi kita utangnya dicek-cek sama orang gitu kan. Nah untuk hutang masukkan aja kebutuhan pokok. Jadi bayar hutang itu udah perlu harus diinikan gitu ya, diprioritaskan. Kemudian zakat itu juga harus diprioritaskan gitu. Oke, terima kasih Mbak Putri. Ini ada pertanyaan ya. Dari Arfiana. Kak, ini kan saya mau renovasi rumah, namun perkiraan biayanya akan menghabiskan seluruh tabungan yang saya punya. Mohon sarannya, apakah saya harus mengurangi biaya renovasi atau mungkin pinjam ke bank atau bagaimana sebaiknya? Oke. Berarti Mbak Alfi nyiapin cost savingnya tabungan aja ya berarti ya. Jadi untuk yang investasi dia ini aja di unmute aja jadi biar bisa ngobrol. Oke. Silahkan Mbak Arfiana atau Mas atau Mbak ya kayaknya ya. Iya Mbak atau Mas. Kalau kita bisa ngobrol langsung lebih enak nih kayaknya. Ya, halo, assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arfiana. Silahkan aja ya diskusinya kalau. Iya, ini. Oke.
Iya Kak, ini kan saya niatnya kan mau renovasi rumah. Saya cuman punya dana, ya punya tabungan gitu Mbak, tapi perkiraan biayanya itu kira-kira bisa menghabiskan ya seluruh tabungan saya, sedangkan saya kalau tabungan saya habis, saya sudah nggak punya dana lain lagi gitu. Itu bagaimana ya Kak sebaiknya? Oke, berarti mungkin Mbak Arfi punyanya pos tabungan ya, artinya pos Iya, renovasinya itu belum disiapkan. iya belum Kak. Tapi kalau untuk menabung jika tabungan itu habis, Mm-mm. Gimana Kak? jadi setelah kan itu mau renovasi rumah, ya tabungan Iya, untuk ke iya, depan bulan-bulan ke depannya itu masih bisa buat nabung kan? bisa, bisa. Nah kalau misalnya itu bisa aja tanpa perlu pinjam bank itu saya habis gitu ya, nggak masalah karena Mbak Arfi itu punya kemampuan untuk menabung bulan-bulan selanjutnya setelah habis renovasi itu. ya. Oh gitu. Tapi cukup kan ya ini untuk renovasi rumah? Misal tabungannya itu cukup untuk renovasi itu atau setelah dihitung itu masih kurang? Cukup Kak, cukup. Tapi ya gitu, jadinya tabungan benar-benar habis gitu Kak. Ya. Atau nanti sebenarnya gini, itu bisa dua cara sih memang. Yang satu tadi tabungan, tapi kalau misalnya masih bisa nabung, ya, dan itu juga kan. Dan Mbak Arfi juga nggak punya keinginan yang lain dulu, gitu kan, yang lain dulu. Nggak punya satu tujuan keuangan yang lain dulu, nggak apa-apa itu dihabisin gitu ya. Kalau misalnya tadi merasa kok kayaknya nggak cukup juga nih gitu ya, nggak cukup dan memang belum mampu untuk misalnya depannya kok aku khawatir aku nggak mampu nih untuk nabung lagi misalnya, ya pinjam bank sih nggak apa-apa gitu ya, separuh kayak gitu. Mungkin karena kalau kan ada orang, terima kasih Kak. ya, ada orang yang ini Mbak Lutfi lebih nyaman kalau dia pegang duit. Oh iya, benar-benar habis tuh bisa gitu ya. Habis tuh kayak gimana gitu ya. Gitu. Jadi mungkin ada yang tipe begitu gitu ya. Tapi nih saya udah habisin aja nggak apa-apa, seluruh tabungan uang kita nggak perlu yang lain kan. Nanti gitu ya, nabung lagi pasca periode itu. Oh, jawabannya sudah cukup jelas ya, Mbak Arfi ya. Halo? Udah di mute lagi ternyata. Mungkin ada. Iya, makasih banyak ya Kak. Oke, sama-sama. Semoga renovasi rumahnya cukup dan bisa jadi apa ya? Dan nyaman kembali untuk digunakan rumahnya. Terus bisa nabung lagi kayak gitu. Nah ini mungkin ada lagi yang mau bertanya atau berdiskusi? Belum ada ya? Sepertinya. Nah ini ya tadi Mbak, sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman, kita masih punya waktu berapa lama ngomong-ngomong? Oh udah rasa ya? Kita udah cukup lama juga ya. Nah, keuangan itu seru ya. Ngomongin duit itu seru. Karena semua orang suka megang duit. Iya betul. Dan kebutuhan kita ya pasti lah pakai duit gitu ya. Nah, jadi tadi ngomongin soal playing. Nah, ini kalau misal kita punya budget nih, Mbak, playingnya 20%. Tapi ternyata apa ya, yang diinginkan itu lebih dikit gitu. Misal saya punya buat bulan ini saya playingnya katakanlah 300.000. Tapi aku pengen itu tuh harganya 500.000, gimana dong gitu. Kalau dia asumsinya dia mepet pendapatannya, asumsinya dia mepet pendapatannya ya di hold cari playingmu yang lain gitu ya, di hold cari playingmu yang lain. Tapi kalau misalnya dia pendapatannya ada yang berlebih misalnya gitu ya, dari livingnya masih ternyata livingku masih bisa ditekan, masih bisa ditekan gitu ya, oke gitu pakai yang bisa diambilkan bukan dari dana darurat ya? No, itu jangan diambil. Yang diambil untuk hal-hal di luar tujuan keuangan kita itu apa? Oke. Jadi memang baliknya ke tadi, kita punya tujuan keuangan itu apa dalam hidup kita. Kan? Itu penting, soalnya nanti kalau misalnya semua diklaim darurat, semua diklaim tabunganku buat ini gitu kan. Itu makanya tadi penting balik lagi ke tujuan keuangan kita itu apa.
Kalau ini Mbak, punya dana, kita kan tadi mengumpulkan dana darurat itu sekitar 6 sampai 12 12 bulan kali Mbak. dari pendapatan kita. Nah, sementara kita juga punya kebutuhan lain nih, misalnya mau nyicil rumah gitu. Nah, ini gimana pembagiannya dong? Kan belum kekumpul dana darurat selama 12 kali dari gaji itu belum kekumpul. Tapi kita udah selak butuh rumah gitu. Itu kan tadi pada prosentase. Jadi kalau kita butuh rumah, maksudnya kan sebenarnya tadi bisa tabungan ya, saving, atau misalnya belum berhati nyembang, berarti kan living, karena itu kebutuhan pokok kita maksudnya. Nah, dana darurat itu kan tadi bulanan ya, kalau kita gajinya per bulan berarti dia emang harus diposkan per bulan kan? Harus ya berarti per bulan. Berarti nggak bisa kita tarik gitu aja. Ya udah nanti dana daruratnya ketika rumah ini udah selesai nyicil misal gitu. Kalau itu malah lebih aman dana darurat dulu daripada gitu ya. Dana darurat dulu gitu ya. Jadi sembari ngumpulin dana darurat. Jadi tadi yang persentase living saving planning itu bulanan, gitu ya. Dan itu bisa berubah. Bisa, tapi kan kalau misalnya dia pendapatannya sudah naik gitu ya, misalnya oke, pendapatannya misalnya 5 juta dengan pendapatan yang 2 juta. Nah, kebutuhannya kan mungkin beda dengan pokoknya. Nah, nanti kalau misalnya dia di savingnya dia bisa tambah. Tapi kalau bisa savingnya jangan berkurang. Jadi yang kita batasi minimal dia 20%. Berarti yang berkurang livingnya. Tapi itu yang di atas 4 jutaan ya. Kalau tadi yang di bawah 4 juta kan pakainya skema komitmen. Skema komitmen kan 75% dan 25% dia ya saving planning, dua-duanya masuk ke situ campur gitu kan. Nanti yang 25% bisa dibagi lagi gitu. Misalnya 10% atau 15% di masing-masing. Nah, kalau yang komitmen tadi bisa sih playnya sedikit ditekan gitu ya. Kemudian savingnya yang dinaikin gitu. Jadi tetap ada saving ya. Dan jangan lupa kalau di ini loh, webinarnya kemarin kan judulnya biaya hidup itu pasti jadi memang kita nggak usah deh kalau uang kita cukup oke gitu, pakailah biaya hidup yang mau ngikut-ngikut segala macamnya bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya kita emang posisi ngepas banget nih gitu ya, biaya hidup kita yang ditekan dong kayak gitu. Ini sepertinya ada yang mau bertanya lagi, silakan. Dengan siapa? Halo? Dengan Mbak Farida ya? Iya. Silakan kalau mau bertanya. Sudah di audionya. Halo? Kita kepencet dari Kalau klik aja ini. Oh, putus-putus ya? Putus apa chat aja ya? Kalau putus coba di chat aja ya. Ya. Karena audionya sepertinya putus-putus nih, tidak dengar ini. Di chat aja ya, Farida. Audionya putus-putus, nggak kedengaran dari sini. Ya, silakan di chat aja ya. Mungkin ini pertanyaan. Ayo, Rian gue. Oke, kita lanjutkan sebentar sembari menunggu pertanyaan tadi ya. Yang mau bertanya silakan di chat aja. Sekiranya jika audionya masih belum bisa jelas, silakan di chat aja. Nah, tadi menyinggung sedikit tentang keuangan ketika sudah menikah. Nah, apakah ketika sebelum menikah kita itu juga harus sudah belak-belakan tentang keuangan kepada calon pasangan? Sebelum menikah. Sebelum menikah, karena tadi Mbak sendiri bilang kalau
ngomongin keuangan tuh kadang-kadang tabu gitu di antara pasangan kayak gitu, suami dan istri. Nah itu sebelum menikah, apakah kita juga harus sudah ngomongin itu duluan? Bukan harus sih, tapi nggak apa-apa juga kalau mau diomongin, kayak gitu. Nggak apa-apa juga kalau mau diomongin. Tapi kalau udah nikah wajib, harus kayak gitu ya, harus. Tapi kalau sebelumnya sih nggak apa-apa juga kalau misalnya nggak diomongin atau mau diomongin gitu ya. Kalau Mbak Putri juga gimana sih? Dengan Pak Bos enggak diomongin sama Pak Bos. Percaya aja ya. Karena mungkin ternyata calon pasangan itu masih punya hutang gitu. Yes. Sebenarnya bukan hal tabu juga sih kita nanya gitu ya sama calon pasangan, kamu punya nggak sih gitu tabungan, itu juga nggak apa-apa didiskusikan gitu ya. Tapi tadi saya bilang nggak wajib, karena kita nggak tahu loh dia nanti jodoh kita beneran apa enggak. Gitu kan kalau misalnya belum nikah kan kita nggak ngerti gitu. Masih bisa batal Gitu. Jadi yang wajib tuh ya tadi setelah udah sah nikah halal gitu ya, silakan didiskusikan. Jadi itu yang wajib malah justru di sana. Kalau yang sebelumnya karena memang rambu-rambunya, maksudnya ya nggak tahu sebelum janur kuning melengkung, sebelum akad itu diucapkan gitu kan, ya itu benar nggak sih dia akan jadi jodohku gitu. Dia masih ngerti utangnya, apa ya mau sama utangku gitu kan, kamu bisa apa gitu ya aku gitu. Oke. Jadi teman-teman yang mungkin masih jomblo nih gitu ya, sudah enggak ya, dia mungkin bisa menjadi rambu-rambu sendiri ketika mau menikah gitu ya. Gak usah terlalu dalam gitu mungkin ya, mengorek keuangan pasangan, karena nggak tahu juga kita nanti bakal nikah benar apa enggak sama dia, karena banyak kasus ya pas hari nggak ada, nggak datang ya gitu kan, nggak jadi jodohnya. Iya. Aku menangis gitu. Ini jadinya ada yang mau bertanya lagi nggak ya kayaknya? Atau ada yang mau diskusi, misalnya ini siapa sih, ada siapa aja gitu ya, gimana selama ini dia mengelola keuangannya gitu. 1, 2, 3, 4, ya banyak pesertanya, tapi mungkin udah malu-malu nih, masih takut-takut nih ngomongin keuangan pribadi ke orang lain. Gitu. Kalau saya sih rekomendasi buat kita duit bisa bikin berkala gitu ya. Jadi kalau ini tadi kan hanya permukaan itu tuh, kayak kita intip pengelolaan kita gitu ya. Sebetulnya pengelolaan keuangan sederhana itu dilakukan pada zamannya nenek moyang kita, simbah-simbah kita itu, ibu-ibu kita itu sudah menerapkan pengelolaan keuangannya dengan cara apa? Amplop. Pos amplop apa gitu ya? Amplop bayar apa? Nah, dikasih amplop. Manual banget ya. Itu apa ya? Pengelolaan keuangan zaman bahula ya seperti itu gitu ya. Tapi itu taruh di lemari. Bagus gitu. Apa namanya? Kalau ini yang kita bahas tadi kan hanya di pos ngintip aja nih pos pengelolaan kita apa gitu. Nah, nanti bisa sih tentang investasi gitu ya, untuk savingnya itu buat dari savingnya apa aja, investasi reksadana itu kayak gimana, investasi apa namanya saham itu bedanya saham sama reksadana apa, deposito, ya. Betul, nanti deposito yang lagi hits itu investasi emas, ya. Nah, investasi emas itu ada masing-masingnya sendiri. Kamu sebagai penabung saja, atau kamu sebagai investor, atau kamu sebagai pedagang. Nah, itu beda lagi. Nanti investasi emas akan bicara tiga hal gitu ya. Jadi beda-beda juga kalau hanya sebagai penabung, nanti ya wes gitu ya, sebagai investor apa sih yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan ketika harga emas naik dan turun gitu ya. Terus sebagai pedagang apalagi sih yang harus dilakukan kayak gitu. Itu beda lagi. Tapi kalau mau investasi emas, berapapun uang yang kamu punya sekarang bisa beli emas, belilah kayak gitu ya. Jadi beli aja gitu. Karena dari sekian zaman yang namanya emas itu trennya dia akan selalu naik. Turunnya nggak anjlok-anjlok banget, tapi naiknya pasti. Ya, naiknya pasti. Walaupun naiknya sebetulnya kalau mau dihitung dengan saham, baik itu saham syariah ataupun saham ini ya gedean saham sih sebetulnya. Tapi kan yang resikonya gede. High risk, high return. Bobok manis ya. Portofolionya siapa yang merah semua. Jadi saham kan kalau di masa pandemi menangis semua. Bobok manis ya. Delosok ya. Koma gitu. Dan delosok semua itu ya. Mulai naik. Mulai aman gitu, mulai sedikit-sedikit. Oke.
karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin Mbak Putri mau menyampaikan sedikit kata-kata untuk teman-teman ini. Kayaknya banyak generasi muda nih, anak-anak muda yang masih kuliah, masih mungkin pasangan muda kayak gitu. Mbak Arfi lagi. Oh ini. Mbak Arfi mau penasaran nih karena kita tadi mention tentang emas, kita nanya sebenarnya gimana kalau menurut emas itu aksesoris, batangan atau emas virtual yang nggak kelihatan maksudnya yang nampung di Indonesia yang nggak keluar dalam bentuk fisik. Ini kayaknya jadi panjang prosesnya. Penjelasannya sangat panjang. Sedikit aja nanti kita bahas. Nah nanti nextnya mungkin request ya nanti teman-teman pintar atau bikin investasi emas. Gitu. Kalau emas bentuk aksesoris sama emas batangan itu nanti bedanya, kalau aksesoris itu biasanya harganya malah justru agak jatuh. Jadi ada dalam kondisi tertentu kalau aksesoris itu harganya jatuh. Misalnya kita punya kalung, kita punya gelang, kemudian kita jual, itu jarang saya menemui yang kemudian dia setara ataupun naik. Pasti ada penurunannya gitu ya. Nah kalau emas batangan itu nanti dia kan trennya dia emang naik terus gitu ya, dari zaman dulu gitu kan naik terus. Emas virtual ini lebih ke resiko aja sih sebetulnya. Kira-kira kita siap nggak dengan resiko gitu. Kalau misalnya tadi sama aja dengan main saham ya sebetulnya. Kalau resiko kita orang yang terima dan nggak deg-degan banget, nggak shock gitu ketika resikonya harus naik turun, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau gampang panik dan memang tipe orangnya adalah pengen slow gitu ya, itu aman, nyaman banget gitu ya, mendingan kita ke emas batangan tadi. Lebih bisa diatur sama kita sendiri gitu ya. Gitu ya, nanti mungkin di next webinar atau materi selanjutnya nanti ada tentang investasi emas gitu ya dari Pintar Atau Duit. Oke. Gitu ya, langsung atau ya saya cuma pesan tadi di tagline-nya itu biaya hidup pasti. Jadi biaya hidup pasti, gaya hidup pilihan itu yang paling penting dari teman-teman kita gitu kan. Terus kemudian harus komitmen, hargai diri sendiri dulu. Itu yang paling penting. Jadi hargai diri sendiri dengan cara kita menyisihkan uang kita itu untuk masa depan kita. Jadi saving itu pos yang paling penting juga gitu ya. Untuk generasi muda. Sekarang banyak platformnya, banyak aplikasinya, banyak platform tadi ya tentang tabungan, kemudian invest gitu. Coba-coba aja nggak apa-apa gitu ya. Jadi generasi muda ini harus sudah mencoba. Kayak misalnya kemarin ada seri terbaru Suko Negara. Nah itu coba aja gitu. Suko Negara itu kan Suko Syariah ya. Suko Syariah itu bisa dicoba juga kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, coba-coba dari sekian persen pendapatan kita untuk diinvestasikan ke pos-pos yang memang untuk masa depan kita. Oke, terima kasih kepada Mbak Putri. Sama-sama. Karena sudah memberikan kita banyak sekali pengetahuan-pengetahuan baru mungkin ya. Nah ini untuk teman-teman minta tolong untuk dibuka dulu videonya. Karena kita akan foto bersama secara virtual ya. On-kan semua dulu videonya, dibuka videonya. Aku sambil malu ini karena sambil rebahan, ada yang sambil nyuci mungkin ya. Oke, cukup gitu ya dari kami berdua, dari saya Lutfi sebagai moderator dan dari Mbak Elsa Putri sebagai pemateri kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan tema yang baru, mungkin dengan pemateri yang lain dan moderator yang lain di channelnya Pintar Atur Duit ya. Nah, silakan teman-teman untuk follow Instagramnya Pintar Atur Duit dan juga channelnya di YouTube ya. Sudah ada video-video tentang keuangan di sana gitu ya. Kita bisa belajar juga dari situ di Pintar Atur Duit gitu. Nah, dari kami sekian, kami tutup. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktu, pikiran, dan juga tenaganya dalam webinar kali ini. Semoga kita tetap sehat, gitu ya, sehat selalu dan bisa lebih baik gitu dalam pengelolaan keuangannya ya setelah mengikuti webinar ini tadi. Sekian, mohon maaf dari saya jika ada kesalahan dan kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya?